Riko, lo gila. Hutan bambu purba katanya ada hantu kiai yang nyanyi dangdut Belanda. Dito ketawa sambil ngunyah kerupuk. Tapi gue, Riko, si pemimpin petualangan ini, cuma angkat dagu. Justru itu serunya. Laya, lo baca berita apa di buku lo? Laya, dengan kacamata tebal dan buku catatannya, mengangguk. Ya, katanya ada rumah tua era VOC yang hilang 100 tahun lalu. Penduduk bilang, ada bayangan hitam yang jaga pohon suci di sana. Sari, yang paling pemalu di antara kita, gigit bibir. Gue takut, tapi ayo yuk. Dan disinilah kita sekarang. Masuk ke dalam hutan bambu purba. Suara bambu yang bergesekan kena angin bikin bulu kuduk berdiri. Kabut tebal mulai turun, dan bayangan-bayangan panjang seolah menari di sekeliling kami. Kami menyelinap lewat pagar berkarat, dan senter gue menyapu dedaunan yang basah. Lihat, jejak kaki aneh. Bisik Sari, jarinya gemetar menunjuk ke tanah. Tiba-tiba, wush, dedaunan beterbangan, dan ada suara bisikan samar, pulang, pulang. Dito langsung meluk pohon. Ini angin doang, kan? Haha, beneran gak sih? Layar langsung mencatat dengan cepat. Ini mirip legenda penjaga hutan. Mereka marah karena ada penebangan ilegal. Kami terus berjalan, sampai akhirnya kami menemukan sebuah rumah tua yang terbengkalai. Pintunya terbuka pelan, seolah mengundang kami masuk. Di dalam, debu beterbangan di setiap sudut. Ada meja kayu penuh lilin yang sepertinya sudah meleleh sejak puluhan tahun lalu. Lihat buku ini, seru Laya. Dia mengambil sebuah jurnal kulit yang sudah usang. Jiwa gue terperangkap. Tebang pohon beringin, gue balas dendam. Ditulis tahun 1920. Tepat saat Laya selesai membaca, suhu di ruangan ini tiba-tiba turun drastis, sampai napas kami berubah jadi uap putih. Dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam bergelung dengan mata merah menyala seperti bara api. "Siapa lu?" teriak gue. Makhluk itu meluncur ke arah kami. Suaranya campuran antara tawa anak kecil dan tangisan yang bikin merinding. Dito jatuh. Gue rasain tangan dingin pegang kaki gue. Sari menjerit pelan. Lihat dinding, ada gambar pohon beringin dengan rantai. Tanpa pikir panjang, kami lari ke ruang bawah tanah. Tangga kayu tua itu berderit dan hampir retak di bawah kaki kami. Dan di bawah sana, kami menemukan patung batu seorang kiai yang sudah retak. Tiba-tiba, mata batu itu berkedip hidup dan bersinar. Jantung gue rasanya mau copot. Bayangan hitam itu terus mengejar kami sampai ke pusat hutan, ke sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjulur seperti labirin. Petir menyambar di langit, membuat suasana makin mencekam. "Maafin kami gak tebang apa-apa," teriak Laya, sambil membacakan doa dari jurnal yang ditemukannya. Ranting-ranting pohon bergoyang ganas, dan angin menderu seperti jeritan. Gue coba memanjat akar, sementara Dito melempar batu, tapi batu itu malah melayang balik ke arahnya. Tiba-tiba, Sari menemukan sebuah ukiran di akar pohon, hadiah madu liar untuk Kiai. Kami buru-buru mencari sarang lebah dan mengambil madunya, lalu menuangkannya ke patung kecil yang ada di dekat akar pohon. Seketika, bayangan itu berhenti. Wajahnya perlahan berubah. Bukan lagi monster, tapi sosok kiai tua transparan yang tersenyum lelah. "Kalian hormati alam. Hutan aman sekarang," ucapnya sebelum lenyap dalam cahaya keemasan. Pohon itu ikut bercahaya, dan suara burung pagi mulai terdengar. Fajar pun tiba. Kami berjalan keluar hutan, saling berpelukan. "Pengalaman gila," kata Dito. "Tapi rahasia kita ya?" Kami semua mengangguk. Mata kami berbinar, siap untuk petualangan baru. Tawa kami menggema, menjadi saksi bisu dari malam yang tak akan pernah kami lupakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.